Akan hilang itu nilai kebajikan apabila kita memiliki penyakit gagal akhlak yang disebut dengan penyakit hati yang namanya dengki. Ini yang digambarkan oleh generasi terdahulu ketika dibuat peringatan Maulid. Disampaikan pula kepada generasi ketika itu, wahai masyarakat, ini hari kita memperingati Maulid Nabi. Ingat, akhlak-akhlak Rasulullah, beliau tak iri pula, tak dengki. Kemudian Rasulullah SAW tak marah. Udep surau-urau Nabi hana bengah, hana emosi, hana tersinggung, kecuali Rasulullah marah pada masalah agama. Rasul surau-urau na bengah hana. Manfaat si bengahnya Nabi ba agama. Apa pemahamannya? Ketika agama dihina, agama dicaci, agama dimaki, agama difitnah, Rasul berada pada front yang paling depan untuk membela itu agama. Semuanya kita diberikan sifat marah. Jangankan katanya Rasul pun ada marah, tetapi bukan pemarah. Rasul hadir marah hanya pada masalah agama. Beliau tak marah masalah pribadi. Maka lahirnya perang Badar karena marahnya Rasul. Lahirnya perang Uhud karena marahnya Nabi. Ketika agama dihina, dicaci, dimaki, difitnah, Rasul marah. Beliau naik di atas gunung Uhud, terus menyampaikan khutbahnya, menyampaikan tausiahnya, membangkitkan semangat para sahabat dan para mujahidnya dengan mengatakan, wahai tentara-tentara Allah yang Maha Kuasa. Uronyo katanya berhadapan dengan orang kafir. Ini hari kita berhadapan dengan orang munafik. Maka lun pegah bagata bet pejuh musabah langkah bet tepegese musabah padih. Andai kata ini hari kita mati, syahid diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah yang mengalir dari tubuhmu akan naik saksi di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Andai kata ini hari Islam kalah, tanyau-talo, maka jangan kamu bermimpi Islam akan terwarisi bagi generasi kita berikutnya. Han akan itu oleh kiban keadaan Islam, han akan itu oleh kiban keindahannya Islam. Maka lun pegah bagata uronyo, andai kata kafe di maju, bet tapejuh musabah langkah, bet tapegese musabah padeh. Umpama menyah bahasa tanyo, pat yang tetap inan bumi pacak, pat yang tetak inan buluka, pat yang tairih inan bumi irang. Menyah kata perang bet takobah senjata dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Marah baginda Rasul. Berarti Rasulullah marah hanya pada masalah agama. Rasul tidak marah masalah pribadi dan tidak marah karena hawa nafsu. Ini yang digambarkan oleh generasi terdahulu bagi generasi-generasinya. Itanyo uronyo pegot mulut. Kadang-kala bukan lagi jadi pendidikan. Digambarkan hanya sebuah adat kebiasaan. Menyah berbicara dengan pegot mulut, generasi-generasi urujih pegot mulut. Nek-nek katanya terdahulu pegot mulut. Tetapi makna dari Maulidin Nabi nyawa ke yang itu oleh buh makna dari generasi katanya. Nak kala nurunyo pegot mulut hukum tua. Pegarapat dile 10 huruf segala mulut pegarapat. Yai no tanggung 20, yai di tanggung 20, yai di tanggung 50 bubungkuh. Urau 12 Rabiul Awal. Imlatah yang natruh yang ke hawam dikit sekai 2 buah kelompok. Jipudip min kai mendiki. Kemudian yang redi sabah hulai mendiki renau iem. Yang iem renau hana itu dikira deh pegah haba keroi. Yang seperti anak-anak mien, SD, SMP. Yang rayu-rayu ilmu. Yang tua-tua hanaja undangan terus bak mulut poh 12 wate kena pajuh bu. Ya Nabi Assalamualaikum kalau menang urungnya. Ladum kai pegah yudang naiknya gedua. Ladum hana gedua gedang mengekun pihan. Wate bagi ibu mulut na yang pakai na yang dawa na yang karu. Liuh mulut
Melatah lagi thot mentau. Berosakan jamaah 20 lia mulut tinggal imam belah 5 tu kahit dah kajo kanduri mulut. Kebukti lia mulut hana metamah jamaah. Lia mulut hana metamah hurung but. Berosakan lang kampung pakai lia mulut hana gelom. Berosakan lang kampung saling curiga lia mulut metamah 3 curiga. Bukan maulid yang salah, tetapi memaknai maulid ini yang salah bagebuh makna. Sehingga seolah-olah tidak ada perubahan oleh tapegad maulud. Maka ke menurut ulun tuan, kalau kita peringati maulid Nabi sebagaimana biasa, kanduri tapi putapat urung elementu. Urung kaya putapat urung kaya. Bukan surat urung kaya lang kampung. Nyodron uronyo hanje jatho, hanje ya kerja, hanje amita rezeki, dia umlatha. Bala urung kaya kanduri menteng idang dua boh raya-raya kirim umlatha. Udrau kana du umlatha. Yang kating umlatha hajit. Ye sagau je gaduh pakai tabe rodrong tetangga hana mereh. Lorong je pakai masalah proyek. Tuha beut tuha lapan berosa karu. Geuci ngemum hana bereh. Petapat mentu, petapat umlatha. Pajuh bumulut poh 12. Poh 10 ke poh 12. Kemari kita menggambarkan kehidupan Nabi. Kita gambar kehidupan Nabi. Mari kita hidup laksana hidup baginda Rasul Mustafa yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Berosokon nyampar ke pagi, nyobek li pagi. Hadirin yang berbahagia, nyo baru makna dari memperingati Maulid baginda Rasul Mustafa. Hadirin yang berbahagia, maka kembali catatan Mesir yang mengawali sejarah masalah memperingati Maulidin Nabi ini yang digambarkan. Digambarkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sifat dusta. Rasul amanah dipercaya. Mustahil Rasul khianat. Rasul itu benar. Mustahil Rasul itu dusta. Beliau memiliki sifat amanah, beliau memiliki sifat siddiq. Mari kita bersama-sama mengumpulkan itu sifat. Mari kita hidup dengan sifat-sifat baginda Rasulullah. Baik supaya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang lamudib. Digambarkan ketika itu kepada generasi-generasi ketika memperingati Maulid Rasul Mustafa. Sehingga negeri makmur ngenuap urung hana tulid. Itanya di Indonesia kan hana kaya. Aceh so pegah hana kaya Aceh. Ngampiti arun galom selesai masalah gas. Exxon Mobil galom selesai masalah minyak. Walai pegah kadit itu terserah. Tapi pakon kehidupan tatanan sosial sulit. Pakon urung gatin menteng lu karena kehidupan umat yang sudah jauh dengan karakter Rasul, karena kehidupan manusia yang kajio dengan sifat Nabi, antara lain tidak memiliki sifat benar, mereka memiliki sifat dusta tulis. Rumah-rumah kurung gatin, naik rempok le urung kaya tulis. Baru tiba rumah bayar peng ile 5 juta pangkai tulis. So pegah hana premium di Aceh. Paling kaya tanyungan minyak. Iperlak kejadian yang kau likut. Bertuh tiba minyak tunggu mutuah sampai tutung urung. Nyandum le minyak. Hadirin yang berbahagia, pakon hana minyak di Aceh sulit. Mulut pegang laju. Yang pegang mulutnya kadang urung pangkai sulit. Tetapi mereka tidak mengambil intisari daripada maulid. Sehingga tidak memiliki sifat benar. Marah yang memiliki sifat dusta. Tahu pegah hana minyak. Iperlah itu biar minyak. Baik Exxon Mobil tu minyak. Pakon hana minyak tanya di Aceh. Terkedina pun premiumnya payah tantri mepluh-pluh boh motor antri te babinah jalan. Karena urung dumka sulit. Sulit. Tak galon tebak galon. Ibuh minyak moden 22 juta sabah motor. Nyankan belau yum 6 ribai 500 lagi tanya belau. 7 ribai belau. Sehingga tidak ada minyak untuk orang miskin.
Urung-urung kata dalam kampung payah belau minyak premium 10 ribai silete. Padahal harganya 6.000 sekian. Payah belau 10 ribai silete. Karena itanya muka urung sulit. Mereka memiliki sifat dusta. Inilah sifat yang jauh dari sifat baginda Rasul Mustafa. Hadirin yang berbahagia. Maka oleh karena demikian, peringatan Maulid Nabi yang katanya peringati terus kita lestarikan. Tetapi di dalamnya ada nilai-nilai apa yang ada di dalam hati baginda Rasul Mustafa yang dipraktekkan kepada para sahabat dan generasi sahabat sehingga menjadi generasi terbaik yang makmur bahagia hingga di yaumil mahsyar. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, maka oleh karena demikian inti dari perjuangan dan pengorbanan baginda Rasul Mustafa dasarnya adalah akhlak, dasarnya adalah hati, dasarnya adalah memperbaiki manajemen kalbu. Ini konsep yang ditawar dan konsep nyuruh yang kita tawarkan bagi kita dan bagi generasi-generasi kita. Apa jalan keluarnya supaya akhlak ini bagus, supaya bena penyakit hati namanya iri, dengki, sombong, khianat, riya, takabur, ghadab, ghibah? Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Manusia itu baru berakhlak, baru God akai, baru God ate, baru pah cara semiki, baru gadah penyakit iri, baru gadah penyakit dengki, baru gadah penyakit ribah, baru gadah penyakit sulit, baru gadah penyakit suudan. Imam Al-Ghazali memberikan solusi 3 cara. Heboh cara. Kalau tidak mengikuti dengan cara ini, ya cita-cita God akhlak. Sehingga Imam Al-Ghazali menulis dalam kitab Syarh Salikin, di situ disebutkan, jangan kamu cita-cita dalam hatimu supaya bagus perangaimu. Dia cita-cita dalam hati, begot hati itu. Lagi urung menom tu. Nyolong ku cita-cita menyesurah tanya urinang. Baik bengeh-bengeh kalau kau aku. Karena balik tadi ngeceramah juga. Atau ya cita-cita nyo ilung baik kriit-kriit ku. Nyo cita-cita bugot akai ku. Nyo cita-cita baik dendam. Nyo cita-cita baik ku pegah kegop. Nyo cita-cita baik sulit. Boleh ju amanah bak long baik sulit long baik khianat. Jangan kamu cita-cita demikian. Saya cita-cita bugot akai, bugot tipu, bugot budi, bugot pokorti. Hampa itu cita-cita. Kalau tidak melalui jalan ilmu. Sehingga maka disebutkan jalan keluarnya supaya cita-cita kamu itu tercapai. Jadi orang yang berakhlak, jik urang yang God ate, jik urang yang pas mikir dengan 3 cara. Pertama, orang baru berakhlak, baru pah ate, baru beres mikir, itulah dengan akal. Akal bil ilmi wal hikmah. Akal yang dibarengi dengan ilmunya, akal yang dibarengi dengan hikmah. Hikmah apa itu? Ilmu apa itu? Itulah ilmu tasawuf. Tanya mandum memiliki akal, mandum nakal. Akal itu tidak akan ada arti dan tidak ada makna kalau tidak ada ilmu tasawuf. Karena penyakit hati itu semenjak kecil telah kita bawa. Banyak tekon kata bang. Bengeh tungku mutuah. Bengeh mi mutuah. Ubu tekon kata bang penyakit marah. Hana tapu ubat dengan ilmu. Akai yang tak miliki, yang akai nyan bengeh bakah, yang akai nyan bagah dige, akai nyan bagah emosi. Tidak bil ilmi dan hikmah. Maka akal yang bagah bengeh itu, ate yang bagah tersinggung dengan mudah emosinya, sampai raya, sampai tuha, tetap jut ke urung raya, jut ke urung tuha, yang bagah bengeh, bagah emosi, mudah tersinggung. Maka ada kalau nanu terjeno, hanam pupu ka bengeh, hanam pupu ka degi, bacut tahanan tajuk, iyo belau hapi, telat tak belau ka bengeh, buhai paju. Pertanyaan, penyakit apa itu? Penyakit hati, yang dikatakan dengan ghadab, marah. Akankah penyakit hati itu akan hilang dengan sendirinya?
Tidak, kata Imam Al-Ghazali. Akankah itu penyakit hati hanya dengan bercita-cita bagi untuk baik akan baik? Tidak akan. Malah kalau bukan dengan ilmu secara pelan-pelan, spontan menghilangkan penyakit gagal akhlak, spontan menghilangkan penyakit hati, maka bagi orang tersebut tersakiti dia. Penyakit hati metiga tapi nak tersakiti. Contoh, cita kun tiga hanagot akai bagi uru hanagot akai. Bengah ke? Marah, tersakiti dia. Anak dia tengah bengah, dia lagi marah-marah misalnya. Mak nak belau HP bulan, anak peng anak kasabai dia membengah itu. Tengah bengah ini kun. Kan kalau kepegah babut dan nyoh hang gebi bengeh-bengeh pulang ngama depan aja bengeh dengan urung ci. Menan tak pegah baik bengeh dengan urung ci, metamah bengeh hilau. Tersakiti. Urang kriat. Cina pegah baganya bergemati. Oh tanya hai cupo bergemati, baca urung mono. Mampu kat pegah long kriatnya. Padahal ci kriat tersakiti dia. Maka tiap pegot akai urung secara spontan. Hai tim God. Masuna ceramah, tajak berceramah. Tiga tak teringat ceramahnya begot. Hai tim God. Maka oleh karena demikian, Imam Al-Ghazali memberikan solusi. Supaya hati kamu itu bagus, akhlak kamu itu mantap. Pertama memang harus memiliki akal. Akal itu harus dibarengi dengan bil ilmi, dengan ilmi. Ilmu apa itu? Ilmu tasawuf. Maka perlu tasawuf. Perlaya. Sebenarnya mana? Watega kun be riba. Petip onan. Tetap urung ruh ribah Nabi. Maka belajarlah ilmu tentang ribah. Di dalam kitab Syiarus Salikin, ribah itu bahaya lisan. Bahaya lisan na 20 boh mandum bahaya lisan. Belajar. Kalau di pesantren membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah ribah itu 1 bulan. Tabat masalah ribah. Kemudian jangan marah. Apakah memada dengan takun? Baik bengeh. Tanya laude baik bengeh. Kecuali yang dia tak berbengeh draw masalah agama. Pumupu masjid itu nyan bengeh. Quran dicaci nyan bengeh, Nabi dihina nyan je tak bengeh, baik sampai bengeh masalah pribadi, baik utang telan ibayu ka bengeh, baik haba ngon lubeh ka tersinggung, baik haibi ke kita nyopo yang maksud ka bengeh, oleh nyan ka dendam, ino bengeh ke de bengeh, nyan bek, memadangan nyan tak perahan. Dum urung bengeh uronyo karena hawa nafsu. Tetapi dia harus melalui bil ilmi ngan ilmi. Harus belajar tasawuf baru itim god hati. Hati yang berbahagia. Untuk mencapai hal tersebut, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran berikutnya dengan cara mujahadah. Harus bersungguh-sungguh. Hanjit 3 bulan 3. Hanjit 3 Jumaat 3 pupah hati. Hanjit 5 urau 3 tak pupah cara semikir. Tiap urau mujahadah bersungguh-sungguh. Sebagaimana kalian bersungguh-sungguh memperbaiki penyakit zahir, maka harus bersungguh-sungguh pula memperbaiki penyakit hati. Kiban keadaan urung wadah stroke. Penyakit lahi geterapi tiap urau hanapri lung kalau daerah lung ini tiap urau geterapi supaya nyak selesai penyakit zahir. Begitu juga dengan penyakit hati. Mujahadah harus sungguh-sungguh kalian terapi dengan itu penyakit hati. Tiap urau ada je murno tasawuf. Sekurang-kurangnya ada hana tabut. Benarlah kita dengar tiap urau kata-kata tentang tasawuf. Surah tanya urinam. Babak dapu. Serat-serat tamagun. Pediplah pengajian-pengajian yang membahas tentang hati. Le pengajian-pengajian bayutum. Nah, ayah sub jenis le bahas tentang akhlak tentang hati. Pakai ban ged dalam rumah tangga, pakai ban jeruh dalam masyarakat, pakai ban sebenarnya ghibah, sebenarnya ghadab. Sambil kita masak telah belajar itu tasawuf. Lang moto itanya uraga. Tajak terus banda Aceh menjanjang gaduh ngelagu ngedisku. Pakon hantar kaji tak belajar ilmu tasawuf. Begitu juga dengan ada pengajian setelah maghrib. Walau hanya setengah jam.
Akan tetapi di situ kita sudah mulai untuk mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan itu penyakit. Yang kedua, riyadhah, terapi. Selalu terapi dengan ilmu, selalu terapi dengan amal, selalu terapi dengan zikir. Riyadhah, mujahadah dengan bersungguh-sungguh, dengan selalu diterapi, maka ini hati akan bagus, ini hati akan baik, ini hati akan elok. Maka kita jauh dari esoknya kepada Allah yang Maha Kuasa dengan membawa akhlak yang baik, dengan membawa akhlak yang bagus, dengan membawa hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Esoknya kata Allah, ketika harta tiada arti, anak pun tidak ada bermakna. Dengan apa engkau menghadap Allah? Dengan apa kita menghadapnya? Man atallaha biqalbin salim, itulah dengan hati yang sejahtera, hati yang jauh dari penyakit hati. Ketika akhlak kita sempurna di dalam dada, maka dengan akhlak itulah, dengan hati yang sempurna itulah, dengan itu kita menghadapnya, dan dengan itu pula kita diterimanya. Hadirin yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah memasuki waktu ibadah salat Isya. Mudah-mudahan kata demi kata, kalimat demi kalimat, yaitu dari lisan luntuan, pertama bermanfaat bagi pribadi saya sendiri, karena pula bagi bapak, ibu, guru-guru kami, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum peringatan Maulid Nabi, maka mari kita mengambil contoh teladan akhlak-akhlak baginda Rasul Mustafa. Dalam rumah tangga beliau begitu bahagia, dalam masyarakat penuh dengan kedamaian, di hadapan Allah penuh dengan kasih sayang. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.